Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu di dalam muhadharah ini, muhadharah yang ketiga untuk melaksanakan muhadharah yang mana muhadharah ini bertujuan untuk menjawab soal-soal latihan dan berlatih soal-soal tasrif ya nantinya. Sebagaimana biasanya sebelum masuk ke buku saya akan absen terlebih dahulu. Absen akan dilaksanakan 2 kali ya. Absen pertama sebelum memulai pelajaran dan absen terakhir setelah selesai pelajaran. Oke. Saya absen dulu. Yang pertama, Pak Asnawi hadir. Kemudian Bu Atika hadir. Pak Firdaus hadir. Oke. Bu Firdausi izin tadi. Kemudian Bu Fitri ada hadir. Mbak Khirpatul Jannah tidak ada ya ini. Tidak ada keterangan Alpa. Kemudian Bu Mariati Alpa. Pak Fireldi izin. Bu Nur Syakila ada. Mbak Rafa Afifah izin. Kemudian Bu Siti Robiah ada. Oke. Selesai untuk absen sesi pertama. Nanti sesi kedua akan dilanjutkan absennya di akhir pembelajaran ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan latihan di buku ini. Kemarin kita sudah membahas atau menjawab latihan-latihan yang ada di bab 3 ya. Bab 3 kemarin mengenai sulasi mujarrad. Sekarang kita masuk ke bab 4. Bab 4 mengenai sulasi mazid. Baik sulasi mazid ziyadah bi harfin tambahan 1 huruf atau ziyadah bi harfain tambahan 2 huruf atau ziyadah bi salasati ahrufin tambahan 3 huruf. Ya, intinya bab keempat ini membahas tentang sulasi mazid, wazan-wazannya, kemudian tasrif-tasrifnya. Oke. Sekarang kita masuk ke latihannya. Halaman ke-59. Halaman ke-87 ya, bab 4. Latihan bab 4 halaman ke-87. Silakan dibuka bila ada bukunya. Halaman 87, bila tidak ada silakan perhatikan layarnya saja. Oke. Latihan nomor pertama ini sama seperti kemarin ya. Bagi yang sudah nyimak muhadharah kemarin, yang gak hadir, sudah nyimak, itu pasti tahu. Yang hadir harus pasti tahu ya. Karena ini kemarin sudah kita jawab soal-soal semacam ini. Oke, soal nomor 1 ini kita diberikan satu bekal saja. Yakni bekal satu kata. Yang mana dari satu kata ini kita harus mencari akar katanya terlebih dahulu. Yakni fi'il madhinya. Baru kemudian nanti ditasrifkan secara istilahi. Ya, seperti kemarin lah. Contohnya yang pertama itu tajwidan.
Nah, maka tajwidan ini cari fi'il madhinya. Akar katanya apa? Bagaimana cara mencari akar-akar katanya? Itu kemarin sudah saya jelaskan ya. Bagi yang ikut muhadharah kemarin itu seharusnya sudah tahu. Dan bagi yang tidak ikut kemarin silakan disimak rekamannya ya. Bagi tadi sudah saya bagikan, harusnya itu sudah disimak. Oke, kita mulai sekarang. Tajwidan. Pak Asnawi silakan. Tajwidan itu asal katanya jada. Apa? Jada, jada ya, Salah? fi'il madinya. Salah? Tajwidan. Ini ikut wazan apa? Ikut pola apa? Pola fa'ala nomor 1, iya Pak. Bukan. Bukan, Pak. Sulasi mujarad udah lewat. Sekarang masuk ke sulasi mazid. Tajwidan. Tajwidan. Ikut pola? Oh, tafa'ala ya. Salah. Salah, tajwidan. Tajwidan. Polanya? Taf'ilan. Taf'ilan. Masdar. Nah, taf'ilan ini fi'il madinya apa? Fi'il itu masuk masdarnya tajwidan. Tafa'ala. Fa'ala. Bukan tafa'ala. Ini tambahan satu huruf. Oh, Coba dibuka bab fa'ala itu. ah. Taf'ilan itu masdar dari fa'ala. Oleh karena itu tajwidan fi'il madinya apa? Kalau ikut wazan fa'ala. Fala yujawidan. Yujawidun. Pakai cara kemarin. Perhatikan dulu, analisis dulu, identifikasi dulu mana huruf tambahan, mana huruf aslinya. Dalam taf'ilan, tajwidan ini kan ikut wazan taf'ilan. Lihat di situ dalam taf'ilan, huruf pertama itu berstatus tambahan karena asalnya fa'ala kan. Ya. Oke. Itu Ta berarti tambahan di situ. tambahnya tak ya. Ya tambahan. Ya. Oke. Nah, dihapus ini. Hilangkan. Kemudian sisakan fa, ain, lam. Taf'ilan ketika dikembalikan menjadi fa'ala. Huruf pertamanya difathahkan, huruf keduanya yakni ain itu ditasydidkan, kemudian difathahkan, kemudian huruf ketiganya difathahkan. Sehingga bagaimana tajwidan? Huruf pertamanya yakni jim di Jawa. Jawa dan difathahkan. saya masih bingung tak. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Itu berarti Jawada. jawada ya. Ya. Jawada yujawidu tajwidan. Jawada ikut pola fa'ala. Mudhoreknya yufa'ilu, yujawidu. Masdarnya taf'ilan, tajwidan. Ketambahan tak dia di situ dan ya. Kemudian tasydidnya dipecah. Jawada yujawidu tajwidan. Ya, betul. Ya. Mujawidun, mujawadun, jawad, latu. Salah. Fi'il amrnya. Jawid, latu, jawid. Jawid. Jawid, latu, jawid. Ya. Jawala yujawilu. Jawada.
jawada ya, jawada yujawidu tajwidan mutajwidun Mujau. mujawidun mujawadun jawid la tujawid. Ya, mumtaz. Jadi tajwidan itu langsung cari dulu polanya. Apa? Tajwidan polanya ternyata taf'ilan. Berarti Kan itu mujarad enggak ya? enggak, mujarrad tidak sebanyak ini hurufnya. Mujarrad itu kan cuma 3. Sulasi mujarrad cuma 3. Sulasi 3, Oh iya mujarrad ya. kosong. Ya, Mas, 3 huruf tok. Tapi kalau ternyata hurufnya itu lebih dari 3, itu patut dicurigai sebagai fiil mazid. Entah dia mazidnya 1 huruf, atau mazidnya 2 huruf, atau mazidnya 3 huruf. Ya. Tajwidan itu bila kita perhatikan polanya ikut wazan taf'ilan. Kenapa kok ikut wazan taf'ilan? Kenapa kok kita bisa bilang begitu? Karena pola harokatnya sama. Ya. Huruf pertamanya sama-sama fathah, huruf keduanya sama-sama sukun, huruf ketiganya sama-sama kasroh, huruf keempatnya sama-sama sukun, huruf kelimanya sama-sama fathatain. Ya. Huruf pertama berupa ta, ya sama-sama berupa ta. Kemudian huruf keempat sama-sama berupa ya, yang mana ta dan ya ini statusnya tambahan di situ. Yang aslinya adalah jawwada. Taf'ilan aslinya fa'ala. Itu seperti itu. Ya, coba dipertajam lagi hafalan sulasi mazidnya. Nanti bisa langsung tahu itu kalau sudah hafal. Misal tajwidan. Ini polanya kira-kira apa? Karena kita sudah hafal wazan, maka tajwidan ini kok mirip taf'ilan. Ya, iramanya mirip, pola harokatnya mirip. Tajwidan, taf'ilan. Iramanya mirip, polanya juga mirip. Ya. Oleh karena itu patut dicurigai tajwidan ini mengikuti wazan taf'ilan. Taf'ilan fi'il madinya adalah fa'ala. Sehingga tajwidan fi'il madinya adalah jawwada. Itu seperti itu. Oke, tunggu sebentar ya. Iya ya. Tes. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi itu seperti itu ya. Baik. Tajwidan berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Mujawwidun mujawwadun jawwid la tujawwid. Sekarang nomor 2, mukromun. Bu Atika silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mukromun sebagai isim maf'ul, huruf tambahannya mim. Mukromun berasal dari kata akroma, yukrimu, ikroman, mukrimun, mukromun, akrim, la tukrim. Yang mengikuti wazan af'ala, yuf'ilu, if'alan. Muf'ilun, muf'alun, af'il, la tuf'il. Ya, mumtaz.
Jadi mukromun ikut wazan akroma. Ikut wazan af'ala ya. Mukromun. Secara pola dia ikut pola muf'alun. Muf'alun sesuai hafalan ini kan isim maf'ul dari af'ala. Dari af'ala ke muf'alun, dari fi'il madhi ke isim maf'ulnya itu terdapat tambahan mim di situ. Ya. Mim yang menggantikan hamzah. Hamzah tambahan. Af'ala itu kan bukan huruf asli semuanya itu. Huruf aslinya fa, ain, lam. Hamzah kotok di situ itu berstatus tambahan. Nah, ketika diubah ke dalam bentuk isim maf'ul, hamzahnya diganti dengan mim. Mim yang berharokat dhamma sehingga menjadi mu. Ya. Kemudian ain fiilnya difathahkan sehingga menjadi muf'alun. Af'ala muf'alun. Nah, begitu juga mukromun ini, ya. Mim itu berstatus tambahan. Asalnya itu hamzah kotok. Sehingga mukromun itu asalnya adalah akroma, af'ala. Itu polanya. Akroma, af'ala. Itu seperti itu. Akroma, af'ala. Mukromun, muf'alun. Oke. Akroma, tasrif istilahnya adalah akroma, yukrimu, ikroman, mukrimun, mukromun, akrim, la tukrim. Sebagaimana yang saya katakan kemarin ya. Sulasi mazid ini semuanya bersifat qiyasi. Jadi kita tidak perlu susah-susah lagi melihat kamus, buka, tutup kamus. Ya. Ketika kita tahu mukromun, ini ikut wazan muf'alun, ikut pola muf'alun, dan muf'alun fi'il madinya ada af'ala. Kemudian kita berkesimpulan mukromun, ini fi'il madinya adalah akroma. Sudah selesai. Kita langsung bisa mentasrifkan. Akroma yukrimu ikroman. Sesuai dengan rumus. Akroma af'ala yuf'ilu ukrimu. If'alan ikroman. Muf'ilun mukrimun. Muf'alun mukromun. Af'il akrim. La tuf'il la tukrim. Seperti itu. Ya, jadi sulasi mazid itu keunggulannya dibandingkan dengan sulasi mujarrad adalah dia bersifat qiyasi. Jadi memudahkan kita ya untuk mentasrifkannya secara lancar, tidak perlu membuka-buka kamus lagi. Itu seperti itu. Oke. Selanjutnya yushawiru, Pak Firdaus. Yusawiru mengikuti wazan yufa'ilu. Jadi Ya, fi'il yufa'ilu, betul. Jadi fi'il madinya syawaro. Ya. Tasrifkan. Syawaro, yushawiru, yushawirotan. Salah. Pakai mim dia. Musyawirotan. Salah. Coba lihat rumusnya. Syawara yushawiru. Ikut wazan apa? Fa'ala kan? Fa'ala Ya. yufa'ilu. Masdar dari fa'ala apa?
mufa'alatan, Ya, sehingga masdar dari syawara, musyawiratan, wawunya lihat itu. Fa'ala. Masdarnya apa tadi? mufa'alatan, Ya, mufa'alatan. Syawara, masdarnya musyawaratan. ya. Jadi bukan musyawiroh, tapi Ya, musyawa. ya. Oke. Musyawarah ya. Ya. Musyawaratan, musyawirun, musyawarun, syawir, la tusyawir. Ya, mumtaz. Jadi yusyawiru itu ikut wazan, ikut pola yufa'ilu. Tes. Jadi yusyawiru itu ikut pola yufa'ilu. Sedangkan yufa'ilu ini fi'il madinya adalah fa'ala, sehingga yusyawiru menjadi syawara. Ketika ditasrifkan dia ikut wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Syawara yusyawiru musyawaratan musyawirun musyawarun syawir la tusyawir. Oke. Kalau sudah hafal wazan itu enak. Tinggal menerapkan saja. Tapi kalau belum hafal, nah itu yang sulit. Harus buka-buka dulu itu. Buka rumus lagi. Buka tutup. Lama di waktu ya. Oke. Tarim sekarang. Bu Fitri silakan. Tes. Bu Fitri ada? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Istarim ya Ustadz. Ya. Dari wajan if alil. Wajannya mengikuti wajan if alil. If alil. Pertanyaannya ada tidak wazan if alil? Coba dicek lagi. Wajan. Pola if alil ada tidak untuk fi'il amr? Halaman 27 kalau tidak salah. Itu kumpulan semua wazan yang kita pelajari. Lihat di situ, ada tidak fi'il amr yang ikut wazan if alil? Halaman 27 ya Ustaz? Ya. Halaman 27. If Ada? Istafil ada. Istafil beda. Istafil dari jumlah hurufnya itu kurang itu. Tarim ke istafil. Ifta'il. Ya, ifta'il ya, bukan if'alil. Yang benar adalah ifta'il. Oh iya. Ifta'il. Berarti fi'il madinya ihtaroma. Ya. Ihtaroma, yahtarimu, ihtiroman, muhtarimun, muhtaromun, ihtarim, la tahtarim. Oke.
Oke, jadi ihtarim itu ikut pola ifta'il. Yang mana ifta'il itu fi'il madinya adalah ifta'ala. Sehingga fi'il madi dari ihtaroma apa? Ihtarim apa? Ihtaroma. Ya. Ihtarim itu ikut pola ifta'il. Alurnya begini. Temukan dulu pola untuk ihtarim ini apa? Ifta'il. Setelah kita tahu ternyata polanya adalah ifta'il, kita cari ifta'il ini masuk ke wazan apa? Ternyata termasuk ke wazan ifta'ala. Dia adalah fi'il amr dari wazan ifta'ala. Barulah bisa kita kembalikan ihtarim ini ikut ifta'il ke ifta'ala. Ifta'il ke ifta'ala, perhatikan di situ. Dari ifta'il ke ifta'ala, dari ifta'ala ke ifta'il, itu yang berubah adalah hanya ainnya dan lamnya. Ainnya itu dikasrohkan ketika di fi'il amrkan. Kemudian huruf terakhirnya juga. Nah, begitu juga dengan ihtarim ini. Ain fi'ilnya, huruf asli keduanya, yakni ro, itu dikasrohkan. Kemudian huruf terakhirnya disukunkan. Nah, bagaimana cara kita mengembalikan ihtarim ke fi'il madinya? Ya tinggal ikuti ifta'il ke ifta'ala. Ifta'il ke ifta'ala itu bagaimana? Dengan cara memfathahkan semua, memfathahkan dua huruf itu, yakni ain dan lam. Dua huruf terakhir itu, sehingga menjadi ihtaroma. Cara klasiknya begini ya. Cara lamanya begini. Tapi kalau kita sudah hafal wazam itu biasanya langsung bisa tahu bahwasannya ihtarim ini ikut ke wazan ihtaroma. Karena nadanya sama. Ifta'il, ifta'ala. Ihtarim, ihtaroma. Itu seperti itu. Tapi kalau mau memastikannya, ya diurutkan seperti ini. Yang pertama, temukan dulu polanya. Kemudian ternyata polanya dapat, maka fi'il madinya apa? Lalu baru kita bisa kembalikan si mauzun ini ke fi'il madinya. Itu seperti itu. Oke. Ihtarim, fi'il madinya ihtaroma. Tasrifnya ihtaroma, ihtarimu, ihtiroman. Muhtarimun, muhtaraman, ihtarim, la tahtarim. Oke. Selanjutnya munqati'un. Mas Miraldi silakan. Berapa tingkat tuh? Bang Ustaz, yang munqati'un ya Ustaz? Ya. Oh iya, nah Ustaz. Fi'il madidnya in qata'a yanqati'u inqita'an munqati'un munqata'un inqati' la tanqati'. Taib mumtaz. Munqati' itu mengikuti pola munfa'il. Munfa'ilun. Munfa'ilun fi'il madinya infa'ala. Munqati'un fi'il madinya inqata'a. Inqata'a, infa'ala ya. Inqata'a yanqati'u inqita'an munqati'un munqati'un inqati' la tanqati'. Oke. Singkat saja ya. Selanjutnya la tatakallam. Bu Nur Sakila silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La tatakallam mengikuti wazan la tatafa'al fi'il madinya
takallama, tafa'ala. Ya. Jadi takallama, yatakallamu, takalluman, mutakallimun, mutakallamun, takallam, la tatakallam. Ya, mumtaz. Jadi la tatakallam itu polanya adalah la tatafa'al. La tatafa'al fi'il madinya adalah tafa'ala. Sehingga la tatakallam menjadi takallama. Takallama yatakallamu, takalluman, mutakallimun, mutakallamun, takallam, la tatakallam. Oke, selanjutnya ta'arafa. Ya, ini tidak perlu dikembalikan ke fi'il madi lagi ya, karena dia sudah fi'il madi. Bu Siti silakan. Ta'arafa mengikuti pola wazan tafa'ala, Ustaz. Ya. Ta'arafa, yata'arafu, ta'arufan, muta'arifun, muta'arafun, ta'aruf, la tata'aruf. Oke. Ta'arafa ya ta'arafu ta'arufan. Ta'arafa itu mengikuti wazan tafa'ala. Ta'arafa tafa'ala. Polanya sama. Ta'arafa ya ta'arafu ta'arufan muta'arifun muta'arafun ta'aruf la tata'aruf. Baik. Selanjutnya istifhaman. Pak Asnawi silakan. Istihama yastahimu, istihaman, mustahim. Gimana? Istifhaman. Istihaman ya. Istifhaman. Ya. Mustafhimun, mustafhamun, istafhim, la tastafhim. Ya, coba diulang sekali lagi Pak dari fi'il madinya. Istifhaman. Salah. Fi'il madinya. Fi'il madi. Istifhaman. Itu masdar. Oh, istifhama la yastafhimu. Itu fi'il mudhari'. Fi'il madinya mana? Istifhama. Itu masdar. Istifhama. Ya, istafhama. Ikut wazan apa, Pak? Ikut bacaan istaf'ala. Ya, mumtaz. Coba ditasrifkan. Istafhama yastafhimu, istifhaman, mustafhimun, mustafhamun, istifhim, latas. Salah. Fi'il amrnya. Istifhim, latas tashim. Ya. Istafhim, fi'il amrnya. Istafhim, la tastafhim. Oke. Jadi istifhaman itu mengikuti pola istif'alan. Lah istif'alan ini fi'il madinya adalah istaf'ala. Sehingga istifhaman menjadi istafhama. Istafhama yastafhimu istifhaman. Mustafhimun mustafhamun istafhim la tastafhim. Oke. Selesai untuk latihan nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke latihan nomor 2. Menghubungkan kata yang ada di kotak kiri ke kanan ya. Misal murtafi' itu yang sesuai dengan kotak kanan yang mana? Murtafi' ini sigotnya apa? Apakah dia fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr atau fi'il nahi? Oke. Bu Atika silakan yang pertama murtafi'un. Baik, murtafi'un mengikuti wazan munfa'ilun sebagai isim fa'il. Bukan munfa'ilun ya? Bukan. Oh, meleset sedikit. Kalau munfa'ilun, huruf keduanya itu harus nun. Oh iya.
bukan munfa'ilun berarti terus mufta'ilun Ya, sebagai isim fa'il. oke betul. Coba ditasrifkan. Mufta'ilun. Ustaz. Belum hafal nih Ustaz untuk sulasi mazid ini Nggak saya belum apa-apa, lihat hafal. buku. Ya, saya belum hafal benar. Berarti dia mengikuti wazan ifta'ala. Ya, betul. Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, mufta'ilun, mufta'alun, ifta'il, la tafta'il. Fi'il madinya irtafa'a Ustaz, fi'il madinya. Ya, irtafa'ah. Irtafa'a, yartafi'u, irtifa'an, murtafi'un, murtafa'un, irtafi', la tartafi'. Oke, mumtaz. Yang kedua, ihsanan. Pak Firdaus, silakan. Ihsanan ini sepertinya masdar mengikuti wazan if'alan. Ya, betul. Fi'il madinya? Fi'il madinya jadi ahsana. Ya, mumtaz. Coba tasrifkan. Ahsana yuhsinu ihsanan, muhsinun muhsanun, ahsin la tahsin. Salah. Fi'il nahinya salah. Perhatikan taknya. Ya, ahsin la tuhsin. Ya. Ahsin la tuhsin, bukan la tah. Oke, selanjutnya la tusrif. Bu Fitri, silakan. Ya. Ya. La tusrif mengikuti wajan la taf'il. Salah. Oh, la tuf'il. Harokannya beda itu. Kalau la taf'il beda. Taknya kan fathah, sedangkan itu la tu. La tuf'il, Ustaz, maaf salah ini. Ya. La tuf'il. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya la tuf'il apa? Berarti asrofa ya, Ustaz. Betul. Tasrifkan. Asrofa yusrifu. Maaf. Asrofa yusrifu, isrofen, musrifun, musrofun, asrif, la tusrif. Oke, mumtaz. La tusrif berasal dari kata asrofa. Asrofa yusrifu isrofan. Musrifun musrofun, asrif la tusrif. Fi'il nahyiyah. Oke, selanjutnya mudarrasun. Mas Pieraldi, silakan. Baik, Ustaz. Mudarrisun adalah wazan dari mudarrasun, wazan dari mufa'alun. Fi'il madhinya darrasa, yudarrisu, tadrisan, mudarrisun, mudarrasun, darris, Ya. Darris, la tudarris. Ya, pada Ustaz. Jadi mudarrasun merupakan isim merupakan isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Oke, mudarrasun berasal dari kata darrasa, yudarrisu, tadrisan, mudarrisun, mudarrasun. Isim maf'ul, darris, la tudarris. Selanjutnya, infatoroh. Bu Nur Sakila, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Infatara mengikuti wazan infa'ala fi'il madhi. Infatara yanfatiru infitaran. Muntafirun muntafarun Salah. infir. Mulai dari isim fa'il tadi salah. Coba diulang. Infatara yanfatiru infitaran muntafirun. Salah, bukan muntoh, tapi munfah. Ya. Munfatirun munfatarun infatir la tanfatir. Ya, betul. Infatara ikut wazan apa? Infa'ala. Ya, infa'ala. Infatara Fil madhi. yanfatiru infitaran munfatirun munfatarun infatir la tanfatir. Infatara fi'il madhi. Oke, selanjutnya yu'linu. Bu Siti silakan. Bu Siti ada? Ya, Ustaz. Yu'linu termasuk fi'il mudhari Ya. mengikuti wazan yuf'ilu. Oke. Fi'il madinya. Fi'il madinya a'lana. Betul. A'lana yu'linu i'lanan mu'linun mu'lanun a'lin la tu'lin. Oke, mumtaz. Yu'linu mengikuti wazan yuf'ilu. Yuf'ilu fi'il madinya adalah af'ala. Af'ala sehingga yu'linu menjadi a'lana. Tasrifnya a'lana yu'linu i'lanan mu'linun mu'lanun a'lin la tu'lin. Oke, terakhir Aslim Pak Asnawi silakan. Pak Asnawi ada? Aslimu mengikuti wazan aslim. Aslama yuslimu. Aslim mengikuti wazan? Af'il. Ya. Aslim. Fi'il madinya apa? Aslama. Af'al. Okay. Aslama yuslimu islaman muslimun muslamun aslim la tuslim. Ya, mumtaz. Aslim ikut pola af'il. Af'il fi'il madinya adalah af'ala sehingga aslim menjadi aslama. Tasrifnya aslama yuslimu islaman muslimun muslamun aslim la tuslim. Oke. Aslim ini sigotnya apa, Pak? Sigot maksudnya kata dasarnya. Bukan, kalau ditanya sigot itu artinya aslim ini bentuk katanya berstatus bentuk apa? Oh. Apakah fi'il madi, fi'il mudhari dan seterusnya? Fi'il amr. Ya, betul. Oke. Selesai untuk nomor 2. Selanjutnya kita ke nomor 3, pilihan ganda. Soal-soal pilihan ganda. Nomor 1, Bu Atika silakan. Nomor 1, berikut ini contoh mauzun yang mengikuti wazan sulasi mazid 1 huruf, kecuali dahroja. Ya, betul. Berikut ini contoh mauzun yang mengikuti wazan sulasi mazid 1 huruf, kecuali mana yang bukan sulasi mazid 1 huruf? Dahroja, ya betul. Karena dia ikut wazan fa'lala. Fa'lala itu bukan sulasi mazid, tapi rubai mujarrad. Ya,
Yang lainnya baru benar. Sulasi mazid hasana ikut wazan sulasi mazid satu huruf, yakni wazan fa'ala. Syawara benar ikut wazan sulasi mazid satu huruf, yakni fa'ala. Anqadha benar ikut wazan sulasi mazid satu huruf, yakni ikut wazan af'ala, ya. Dan wazan sulasi mazid tambahan satu huruf itu ada 3 ya. Fa'ala, fa'ala, dan af'ala. Ya, selain dari ini, maka dia tidak termasuk sulasi mazid tambahan satu huruf. Misal dahroja itu kan tidak ikut wazan fa'ala di situ. Dia juga bukan ikut wazan af'ala. Walaupun secara pola mirip ya, af'ala. Tetapi kenapa kok dia tidak digolongkan sebagai kata yang mengikut wazan af'ala? Dahroja itu. Padahal pola harokannya mirip. Hal ini disebabkan karena apa? Af'ala, huruf fiil-fiil yang masuk ke af'ala itu harus didahului oleh huruf hamzah qata itu. Ya. Jadi syarat untuk masuk ke wazan af'ala adalah huruf pertamanya harus berupa hamzah qata. Yakni fiil madinya huruf pertamanya itu harus berupa hamzah qata yang berstatus tambahan. Ya. Nah, sedangkan dahroja di situ huruf pertamanya bukan hamzah qata, tapi dal. Ya, oleh karena itu dia tidak termasuk af'ala. Itu seperti itu cara memahaminya. Kemudian yang kedua, alasan kedua, kenapa kok dahroja ini tidak masuk ke wazan af'ala? Itu lebih disebabkan karena dahroja ini 4 hurufnya itu semuanya huruf asli. Ya. Dal huruf asli pertama. Ha huruf asli kedua. Ro huruf asli ketiga. Jim huruf asli keempat. Sedangkan dalam af'ala yang huruf asli itu cuman fa, ain, lam. Cuman 3 dia. Adapun si hamzah itu statusnya tambahan. Oleh karena itu dahroja sangat tidak cocok dimasukkan ke wazan af'ala. Itu seperti itu. Oke. Selanjutnya nomor 2. Pak Firdaus silakan. Ya. Seluruh hamzah pada wazan af'ala baik pada fiil madi, masdar, dan fiil amr termasuk hamzah qata. Ya, betul. Ini seperti yang dijelaskan kemarin ya, antara hamzah wasal dan hamzah qata itu bagaimana cara membedakannya. Kalau hamzah qata cukup dilihat fisiknya saja. Biasanya hamzah qata itu ada kepalanya ya. Kalau hamzah wasal kan cuma garis tegak lurus seperti ini saja. Tapi kalau hamzah qata ada kepalanya seperti ini ya. Itu cara singkat membedakan antara hamzah qata dan hamzah wasal. Nah, kemudian apa lagi? Perbedaan antara hamzah qata dan wasal. Kalau qata itu tetap wajib terbaca apabila didahului oleh huruf atau kata lain. Dengan wasal, dia terwasolkan, dia tersambungkan, seakan-akan tidak ada keberadaannya di situ, sehingga dia tidak terbaca. Itu kemarin sudah kita jelaskannya. Silakan bila lupa, tonton lagi muhadharah pertemuan kedua itu. Oke, nomor 3, Bu Fitri silakan. Apa nama lain dari sulasi majid dengan tambahan satu huruf? Jawabannya rubai. Ya. Apa nama lain dari sulasi mazid tambahan satu huruf? Jawabannya adalah rubai. Benar. Kenapa? Karena sulasi mazid tambahan satu huruf itu kan sulasi 3 ditambah 1. Totalnya adalah 4. Nah, 4 ini sesuatu yang bersifat 4, sesuatu yang berjumlah 4, itu dalam bahasa Arab disebut rubai. Oleh karena itu, sulasi mazid tambahan satu huruf, ya, sulasi mazid tambahan satu huruf itu kan 3 plus 1, 3 huruf asli, plus 4,
1 huruf tambahannya. Bukan salah tulis ini. 3 plus 1 sama dengan 4. Nah, satunya ini huruf tambahan. Sulasi 3 tambahan 1 huruf. 1. 3 tambah 1, 4. 4 dalam bahasa Arab disebut rubai. Berasal dari kata arba'ah. Artinya 4. Rubai sesuatu yang bersifat 4. Sesuatu yang berjumlah 4. Oleh karena itu di sini jawabannya adalah rubai. Lebih disebabkan karena sesuai dengan penerjemahannya, yakni sulasi mazid tambahan 1 huruf. 3 tambah 1, 4. 4 bahasa Arabnya adalah rubai. Itu seperti itu. Oke, nomor 4. Mas Firaldi, silakan. Perubahan fi'il sulasi mujarrad ke fi'il sulasi mazid bersifat Sama'i. sama ya Ustaz. Ya. Ini kalau tidak salah ada juga ya di buku. Oke. Ini agak panjang sedikit saya jelaskan. Perubahan dari fi'il sulasi mujarrad ke sulasi mazid itu sifatnya sama'i. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begini. Sulasi mazid ya. Itu kan asalnya adalah sulasi mujarrad. Sulasi mazid itu adalah turunan dari sulasi mujarrad. Sulasi mazid itu semuanya asalnya sulasi mujarrad itu. Ya. Dia menjadi mazid, dia menjadi sulasi mazid karena ada mazid, karena ada tambahan huruf di situ. Oleh karena itu berubah statusnya dari sulasi mujarrad ke sulasi mazid. Ya. Contohnya begini. Mujarradnya alima. Kemudian mendapat tambahan huruf dia, yakni lam, dan terletak sebelum ain, maka menjadilah allama. Ya. Ada tambahan 1 huruf di situ. Nah, allama ini asalnya adalah alima. Jadi bukan kata yang baru ini allama ini, bukan kata yang berdiri sendiri, tapi dia diturunkan dari alima, mujarrodnya. Jadi mazid itu sumbernya adalah mujarrod. Itu seperti itu. Ya. Kalau dibuang huruf tambahannya, dia menjadi mujarrod. Contoh lain semisal qatala. Mendapat tambahan 1 huruf, maka menjadi qatala. Berubah statusnya dari sulasi mujarrad ke sulasi mazid karena ada tambahan huruf di situ. Ya. Nah, qatala itu bukanlah kata yang berdiri sendiri, tapi ia adalah kata yang diturunkan dari kata lain, yakni qatala. Asalnya adalah qatala mujarradnya. Itu seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Kita tahu bahwasanya sulasi mazid itu kan banyak sekali rumusnya. Ya. Ada tambahan 1 huruf. Fa'ala. Kemudian fa'ala. Kemudian af'ala. Kemudian tambahan 2 huruf tafa'ala dan seterusnya itu. Nah, pertanyaannya adalah semisal ada mujarrad alima tadi. Ya. Pertanyaannya adalah apakah alima ini bisa dimasukkan ke seluruh wazan sulasi mazid itu? Semisal alima diikutkan pada wazan fa'ala sehingga menjadi allama.
Alima diikutkan pada wazan fa'ala sehingga menjadi alama. Alima diikutkan pada af'ala sehingga menjadi a'lama. Apakah bisa seperti itu? Ternyata tidak, ya. Perubahan alima ke suatu wazan dalam sulasi mazid itu sifatnya sama'i. Dan tidak semua wazan dimasukinya. Hanya beberapa wazan sulasi mazid tertentu saja. Misal alima ini cuma masuk ke fa'ala saja, sehingga yang ada cuma alama bentuk mazidnya. Ya. Kemudian yang tambahan 2 huruf nanti cuma beberapa juga. Jadi tidak semua wazan sulasi mazid bisa dimasuki oleh yang mujarrad. Ya. Tidak bisa yang mujarrad itu serta-merta berubah ke berbagai bentuk sulasi mazid. Ya, harus melihat dulu penggunaan orang Arab. Apakah orang Arab mengubah alima ini ke fa'ala? Ada tidak? Ada tidak di dalam bahasa Arab alama? Itu harus dicari itu di kamus, ya. Untuk memastikan apakah ada orang Arab menggunakan kata alama. Kalau tidak ada berarti alima ini tidak bisa masuk ke wazan fa'ala. Atau alima. Ada tidak a'lama? Ya, alima diikutkan pada wazan af'ala sehingga menjadi a'lama. Ada tidak di dalam bahasa Arab a'lama? Cari di kamus a'lama. Ada tidak orang Arab menggunakan kata a'lama? Ada tidak dalam bahasa Arab kata a'lama? Kalau tidak ada berarti ya tidak ada, ya. Alima ke af'ala itu tidak bisa. Oleh karena itu dia cuma bisanya ke wazan fa'ala, yakni allama. Karena orang Arab hanya memazidkan alima ke wazan fa'ala saja sehingga menjadi allama. Itu seperti itu, ya. Sifatnya sama'i dia, tergantung orang Arab itu. Dia tidak bisa dikiaskan pada rumus. Kalau sifatnya kiasi kan tentu alima ini bisa diubah ke berbagai wazan, ya. Alima diikutkan pada wazan fa'ala, alama boleh. Alima diikutkan pada wazan af'ala, a'lama boleh. Kalau sifatnya kiasi boleh seperti itu. Tapi karena sifatnya sama'i, dia tidak bisa sembarangan. Itu seperti itu. Jadi yang dimaksud pertanyaan tadi adalah perubahan sulasi mujarrad ke mazid itu sifatnya sama'i, maksudnya apa? Maksudnya adalah masuknya ia ke suatu wazan di mazid itu sifatnya adalah sama'i. Tidak semua wazan bisa dimasukinya, tidak semua wazan sulasi mazid bisa dimasukinya. Itu seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 5. Bu Nur Sakila, silakan. Bagaimana cara membedakan isim fa'il dengan isim maf'ul dari fi'il tsulats mazid? Isim fa'il itu ainnya kasrah, sedangkan isim maf'ul fathah. Ya, betul. Bila kita perhatikan ya, wazan-wazan sulasi mazid itu isim fa'il dan maf'ulnya, ainnya ada ciri khas. Ya. Nah, perhatikan ini. Bila kita perhatikan sulasi mazid, isim fa'il dan isim maf'ulnya itu ainnya selalu ada ciri khas. Kalau isim fa'il selalu kasroh, mufa'ilun, ya, muf'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun lagi, mufta'ilun ya, ainnya kasroh, munfa'ilun muf'alun, ya cuma muf'alun saja, ya. Muf'alun itu pun pada asalnya kasroh itu ainnya. Tapi karena terkena proses idgham di situ, sehingga dia terpaksa menjadi fathah. Ya, asalnya itu kasroh juga itu. Mustaf'ilun ya, kasroh. Muf'awilun muf'awilun muf'alun. Jadi semuanya kasroh. Untuk isim fa'il dalam wazan-wazan sulasi mazid. Adapun isim maf'ul, ain fiilnya itu selalu fathah, mufa'a. Fathah, mufa'alun, mufa'a. Fathah, mufa'alun,
muf'alun a, mutafa'alun a, mutafa'alun a, dan seterusnya. Jadi benar tadi jawabannya. Cara membedakan isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il tsulats mazid adalah bahwasanya isim fa'il itu ainnya kasroh, sedangkan isim maf'ul ainnya fathah. Itu seperti itu. C jawabannya. Oke. 6. Bu Siti silakan. Hamzah yang ada pada wazan infa'ala, ifta'ala, istaf'ala adalah hamzah wasal. Ya, betul. Karena secara ciri-ciri fisik tidak ada kepalanya kan, oleh karena itu dia hamzah wasal. Oke. 7. Pak Asnawi silakan. Berikut ini yang termasuk fi'il sulasi mazid dengan huruf tambahan 3 huruf kecuali C. Ihron jama. Ya, betul. Ihron jama. Berikut ini yang termasuk fi'il sulasi mazid, tambahan 3 huruf. Kecuali, artinya yang bukan termasuk fi'il sulasi mazid tambahan 3 huruf itu yang mana? Ternyata ihron jama. Ya, kenapa? Karena dia termasuk rubai ya. Rubai mazid. If'an lala. Ihron jama. If'an lala. Sedangkan yang lainnya itu termasuk fi'il sulasi mazid tambahan 3 huruf semua, itu istakhroja, istaf'ala, istafhama, istaf'ala, istakmala, istaf'ala. Ya, semuanya termasuk fi'il sulasi mazid tambahan 3 huruf, kecuali ihron jama saja yang bukan. Ihron jama rubai mazid malah. If'an lala. Oke. 8. Bu Atika. 8 ini bonus ya. Tidak usah dilewatkan saja. Ini ada pembahasan mu'talnya ini. Oh Jadi iya. lewatkan saja. Nomor 9. 9. Nomor 9, sulasi mazid dengan huruf tambahan 3 huruf disebut juga dengan sudasi. Ya, betul. Sulasi mazid tambahan 3 huruf. Sulasi artinya 3. Tambahan 3 huruf 3. 3 plus 3 sama dengan 6. 6 dalam bahasa Arab itu disebut sittah. Sittatun. Sittatun untuk mengungkapkan sesuatu yang bersifat 6, sesuatu yang berjumlah 6, sittatun ini diubah bentuknya menjadi sudasi. Sudasiyun. Itu seperti itu. Jadi sudasi itu berasal dari kata sittah yang artinya 6. Sudasi artinya sesuatu yang bersifat 6. Sulasi mazid tambahan 3 huruf itu kan 3 plus 3 sama dengan 6. Dia adalah fiil atau wazan yang jumlah hurufnya itu totalnya adalah 6. Ya. Artinya dia adalah kata yang berjumlah 6. Sesuatu yang bersifat 6. Oleh karena itu dia disebut sudasi. Itu seperti itu. 10. Pak Firdaus silakan. Ya. Sulasi mazid dengan huruf tambahan 2 huruf disebut juga dengan khumasi. Ya, tinggal kurang satu saja ya. Sulasi mazid tambahan 2 huruf. Sulasi 3 tambahan 2 huruf 2. 3 tambah 2 5. 5 bahasa Arabnya khumsah. Dijadikan dalam bentuk sifat sehingga menjadi khumasi. Sesuatu yang bersifat 5. Oke. 11. Bu Fitri. Isim fa'il dari tajassasa adalah mutajassisun. Ya. Isim fa'il dari tajassasa adalah mutajassisun, mutafa'ilun, tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, tajassasa, yatajassasu, tajassusan, mutajassisun. Oke, B. 12. Mas Wiraldi silakan.
Mas Firaldi ada? Tes. Mas Firaldi ada? Bila ada, silakan buka mic-nya. Oke, kita lewati dulu. Bu Siti, silakan. Masdar dari sulasi mazid bersifat qiyasi. Ya, masdar dari sulasi mazid itu bersifat qiyasi. Sebagaimana yang saya katakan tadi, seluruh kata, seluruh bentuk kata di dalam sulasi mazid itu sifatnya qiyasi berdasarkan rumus semua. Tidak butuh buka-buka kamus seperti kata-kata yang bersifat sama'i. Oke, 12. Pak Firaldi ada? Mas Firaldi? Ya Ustadz, afwan tadi saya habis ke belakang. Ya, nggak apa-apa. Nomor berapa Ustadz sekarang? 14 ya? 12. Oh, 12. Fi'il amr dari istahsana adalah Ustadz, istahsin. Ya. Istahsana fi'il amrnya adalah istahsin. Istaf'ala, istahsana. Istaf'il fi'il amrnya istahsin. Oke. C. Selanjutnya 14. Bu Nur Sakila silakan. Isim maf'ul dari anzala adalah munzalun. Iya. Isim maf'ul dari anzala adalah munzalun. Ain fi'ilnya fathah ya, munza. Oke. Terakhir 15, Pak Asnawi. Fi'il madi dari muhsinu adalah ahsana. Ya, betul. Fi'il madi dari muhsinun adalah ahsana. Muhsinun muf'ilun. Muf'ilun fi'il madinya adalah af'ala. Sehingga muhsinun menjadi ahsana. Oke. Selesai untuk bab keempat. Kita masuk ke bab 5. Langsung saja untuk menghemat waktu. Masih ada 30 menit ya. Oke, latihan bab 5. Nomor pertama sebagaimana bab sebelumnya. Dikasih satu modal, satu kata. Modal satu kata. Kemudian kita kembalikan kata ini ke bentuk asalnya, yakni fi'il madinya. Semisal waswisis itu fi'il madinya apa? Kemudian baru tasrifkan. Oke, Bu Atika silakan. Afwan Ustaz, halaman berapa? Oh iya. Saya belum buka. Halaman 95. Oh. ...95. Ya. Bentar, Ustaz. Okay. Nomor 1, waswasa. Oke. Waswasa bentuknya fi'il amar. Fi'il madinya adalah waswis fi'il amar. Bentuk madinya adalah waswasa. Ya, tasrifkan. Tasrifnya waswasa yuwaswisu waswasatan. Oke. Terus Waswisun. Waswasun waswis la tuwaswis. Mengikuti wazan fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. ya. Waswis polanya fa'lil. Fa'lil fi'il madinya fa'lala.
Sehingga waswis fi'il madinya adalah waswasa. Tasrifnya waswasa yuwaswisu, waswasatan muwaswisun, muwaswasun, waswis la tuwaswis. Oke. Lainnya ishmi'zazan. Pak Firdaus. Ishmi'zazan ini masdar dari wazan if'alallah. Ya, betul. Jadi fi'il madinya isma'azzaza. Ishma'azza. Isma'azzaza. Ishma'azza. Cukup satu saja zalnya, zainya, tapi ditasydidkan. Ishma'azza. Ishma'azza. Ya. Ishma'azza. Yasma'izu. Ishmi'zazan. Okay. Muf'alilun. Mushma'izzun. Mushma'izzun. Mushma'azun. Terus Isma'izza. Ya. La tasma'izza. Oke. Mungkin wazan yang paling rumit itu adalah if'alallah ini ya. Yang perlu diperhatikan itu adalah masdarnya. Dalam wazan if'alallah itu kan lamnya ada 3 itu. Lam setelah ain, kemudian 2 lam setelah lam. If'alalla. Lalla itu 3 itu. 3 huruf itu. Setiap huruf yang bertasydid itu mengandung 2 huruf yang sama. Semisal lam bertasydid itu artinya di dalamnya terkandung lam-lam. Nah, if'alalla yaf'alillu, ketika masdar si if'alalla ini pecah sehingga menjadi if'illalan. Oh, afwan. Tidak pecah dia justru ya. Tapi kalau di dalam mauzunnya justru pecah. Nanti saya jelaskan. If'illalan. If'illalan. Nah, if'illalan ini asalnya apa? If'illalan. Seperti ini asalnya. If'illalan asalnya if'illalan. Huruf setelah ain itu disukun itu. Kemudian lam bertasydid yang di akhir itu dipecah. Ya. Lam. Ya. Nah, perhatikan. Ada kaidah yang harus selalu diingat ya. Setiap pertemuan 2 huruf sejenis, setiap pertemuan dua huruf sejenis yang berdempetan, maka harus diidgham namanya, dilebur, disatukan menjadi satu dan dilambangkan dengan tasydid. Nah, perhatikan di situ, ada tidak 2 huruf sejenis yang berdempetan? Ada. Setelah ain itu kan lam. Nah, ini lam dengan lam ini kan 2 huruf sejenis, sama-sama lam. Oleh karena itu, karena pertemuan 2 huruf sejenis yang berdempetan, terjadilah idgham di situ, peleburan. Melebur itu artinya mencairkan sesuatu dengan sesuatu untuk disatukan. Atau bahasa mudahnya, bahasa sederhananya adalah menyatukan 2 hal yang berbeda, menyatukan 2 hal yang sama ya. Sehingga tersatulah lam dan lam itu. Maka jadilah if'illalan.
if'illalan. Itu seperti itu. Nah, isma'azza itu kasusnya sama itu. Isma'azza. Hanya saja di masdarnya itu sedikit berbeda ya. Karena tidak ada sebentar. Isma'azza itu kan masdarnya ismi'zazan. Isma'azza, ismi'zazan. Bila kita perhatikan antara ismi'zazan dan if'illalan itu kan berbeda kan secara susunan. Tapi pada hakikatnya sama. Kenapa? Karena if'illalan itu asalnya adalah if'illalan, ismi'zazan. Nah, bedanya adalah kenapa kok setelah ain fi'il itu tasydid dalam if'alallah, sedangkan dalam isma'azza itu tidak tasydid. Ya. Huruf sebelum alif itu kan tidak tasydid itu, zainya. Itu karena dalam if'illalan itu ada pertemuan huruf sejenis, tetapi dalam ismi'zazan tidak ada. Ya. Tidak ada di situ. Di situ cuman pertemuan hamzah kotok dan zai. Itu bukan huruf sejenis. Oleh karena itu dia tidak terjadi idgham di situ sehingga menjadi ismi'zazan. Ya, isma'azza menjadi ismi'zazan. Zainya dipecah. Zazan. Itu seperti itu. Oke. Jadi ismi'zazan itu ikut pola if'illalan. If'illalan fi'il madinya if'alalla. Isma'azza, yashma'izzu, ismi'zazan, mushma'izzun, mushma'azzun, isma'izza, la tashma'izza. Oke, selanjutnya. La taq'ansis, Bu Fitri. La taq'ansis mengikuti wajan la tastaf'il ya Ustadz. La tastaf'il. Secara pola bisa ya. Tapi di situ tidak. Kenapa? Karena huruf kedua setelah ta itu harus sin, tapi di situ kan bukan sin. La taqa. Oh. Harusnya la tas'ansis kalau mau la tastaf'il. La tak berarti yang mana? Iqan sasa La taf yang mana ya Ustaz? Ansas. La taf an La taf ansis la alil Ya, kita kan sekarang membahas latihan rubai, mujarrad dan mazid. Maka lupakan sulasi mazid dulu. Fokus ke wazan-wazan rubai, mujarrad dan mazid saja. La taq'ansis itu masuk ke wazan rubai, mujarrad atau rubai mazid yang mana? Oh, yang lataf alil ya Ustaz. Kurang tepat? Lataf fa'il. Kurang? Duh. Lihat jumlah hurufnya, kemudian pola harokatnya. Jumlah hurufnya. Cari yang jumlah hurufnya sama, kemudian pola harokatnya sama.
Dapat? Yang La lataf taq'ansis. La taf'an. lataf ansis lataf ta'il La tafta'il kurang hurufnya. tastafil Tastaf'il itu sulasi mazid. Sekarang asal mazid ya. ya. Mas la Coba dirunut. Rubai mujarad apa rumusnya? rubai Fa'lala. Oke. Fil nahinya apa? Fa'lala. yang itunya halaman berapa sih Ustaz? Maaf. Soalnya halaman 95. Sulasi mujarad 95. Ininya apa? Tasrifnya di halaman berapa ya Ustaz? Bab Kurang 5. hafal. Halaman 80. Halaman 90. Halaman 80 ya Ustaz, maaf. 90. Oh, 90, maaf. Ya. Coba cari di situ mana wazan rubai yang cocok. Rubai itu kan ada dua. Mujarrad dan mazid. Mujarrad isinya cuma satu. Fa'lala. Rubai mazid isinya ada berapa? Oh, Ada 3 wazan. Fa'lala, if'anlala, if'alala. Fa'lala. Iya. Fa'lala. Nah, kira-kira la taka'ansis itu masuknya kemana? Oh, lataf anlil. Ya, betul. La taf'anlil. Fi'il madinya Anlil ya Ustaz. apa? Lataf anlil. Ya, betul. Fi'il madinya Fi'il madinya jadi iq'an sasa. ya, betul. Tasrifkan sekarang. Iq'an sasa, yaq'an sisu, iq'in sasan, muq'an sisun, muq'an sasun, iq'an sis, la taq'an sis. Oke. Selanjutnya isbatirro. Mas Firaldi silakan. Baik Ustaz. Isbatirlo fi'il madhinya isbatarlo yasbatiru isbitroron musbatirun musbatarun isbatirlo la tasbatirlo. Oke. Isbatirro if'alillah. Ikut pola if'alillah. If'alillah fi'il madinya if'alallah. Sehingga isbatirro diubah ke if'alallah menjadi isbatorro. Isbatorro. Yang penting untuk diperhatikan dalam wazan if'alallah ini adalah di masdarnya,
Ya. Ketika masdar, huruf terakhir itu kan tasydid kan? Itu dipecah. Hilangkan tasydidnya, dipecah. Ya, dipisah dua huruf yang tergabung dalam ro tasydid itu. Sehingga menjadi isbitron. 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 Perhatikan di situ pempecahannya. Hamzah, sin, ba, po, kemudian seharusnya kan ro tasydid kan? Tapi itu dipecah. Ron. Ya, isba, porro, isbit, roron. Itu seperti itu. Ishma'azza menjadi ishmi zazan. Iqsya'arra menjadi Berapa nih? Iya, print aja ulang satu doang. iqsyi'raran. Dipecah. Iya, print aja ulang. Seperti itu. Apa satu doang ya? Satu kertas kan? Di sini ada. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 2. Bu Nur Sakila, silakan. Nih, tentukan sigot. Mujal bibun itu sigotnya apa? Di ini pencar Ramadan. Mujalbibun sigotnya isim fa'il. Ya. Isim fa'il dari apa? Ikut wazan mufa'lilun. Oke, fi'il madinya. Fi'il madinya apa? Mujalbibun sigotnya isim fa'il. Oke. Afwan Fi'il Ustaz. madinya. Fi'il madinya apa? Isim fa'il dari fa'dala. Fa'dala. Ya. Sehingga mujal bibun fi'il madinya apa? Jalbabah. Ya. Jalbaba. Coba tasrifkan. Fa'lala. Jalbaba tasrifkan. Jalbabah. Jalbabah yujalbibu. Jalbabatan. Ya? Betul? Terus? Jalbabah yujalbibu. Jalbabatan mujalbibun. Mujalbabun jalbib la tujalbib. Ya. Mumtaz. Selanjutnya iqsyi'raran. Bu Siti silakan. Sudah selesai, Ustaz? Sudah? Bu Siti, ada? Ya Ustaz, ada. Iqsyi'raran masuk ke masdar. Siapa? Maksudnya. Betul, Masdar. Masdar dari apa? Halo Ustaz. Oh, begitu. Ustaz, suaranya putus-putus Ustaz. Tes. Jelas? Iqsyi'raran masuk ke masdar. Ya, Masdar. Masdar dari apa? Fi'il madinya? Dari masdar dari if'inlalan. Iya. Fi'il madinya? Fi'il madinya sebentar Ustaz. Ini iqsyi'raran jadi iqsyanrara. Salah. Bukan nun ya. Tidak ada nun di situ. Oh iya. Iqsya'rara. Salah. Salah. Iqsyi'raran. Ishmi'zazan. Ishma'azza. Iqsyi'raran. Berarti di sini iqsya'rara Ustaz. Iqsya'rara salah? Salah.
itu ada pemecahan. Ro dan ro. Asalnya tasydid itu. Sehingga fi'il madinya Iksha ora iqsya'a iksha'a if'ala if'alallah. Oh, if'alallah. Hmm. Jadi yaqsha'arra Ya, yaqsha'irru yaqshirran. iqsyi'raran, betul itu. Ro-nya kan itu asalnya ro-nya kan asalnya tasydid ya. Ketika Tasydid ya. diubah ke dalam bentuk masdar dipecah. Sehingga jadilah ro dan ro. Setiap huruf yang bertasydid itu kan isinya dua. Ya, dua huruf sejenis. Ro bertasydid artinya ada dua ro di situ. Ro, ro. Nah, ketika masdar iqsya'arra itu dipecah. Iqsyi'raran, roron, bukan iqsyi'irra. Bukan seperti itu, tapi yang benar iqsyi'raran, dipecah ro-nya. Itu seperti itu. Yaqshirran muqsharirun. Salah. Yaqshirran mu'syarrun Muqsyairrun muqsya'arrun isy'arrir yaqsyarrir. Salah. Coba perhatikan rumusnya. Rumusnya apa tadi? If. Apa ya Ustaz? Rumusnya? If alillah ya. Ya, if alillah. Sehingga yaksyara menjadi yaqsyarrirra iqsyairra. la taqsya'irra. Ya. Coba diulang sekali lagi. Dari awal? Ya. Yaqsya'arra yaqsya'irru yaqsyirraran yaqsyi'raran Ya. muqsya'irrun muqsya'irra la taqsya'irra. Fi'il amrnya. Yaqsya'irra. Ya. Betul. Terus? Tes. Yaqsya'irra Oke, betul. la taqsya'irra. Ya. Oke, jadi iqsyi'raran itu ikut pola if'illalan. If'illalan fi'il madinya adalah if'alalla. Sehingga iqsyi'raran iqsya'arra. Iqsya'arra, yaqsya'irru, iqsyi'raran. Muqsya'irrun, muqsya'arrun, iqsya'irra, la taqsya'irra. Oke. Ini waktu gak cukup ini. Udah 21.56, kita cukupkan saja dulu di sini ya. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita lanjut ini. Halaman ke-95. Nomor 3 belum itu, Iwaswisu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita tutup. Bertanya Ustaz,
Ya, silakan. Kalau untuk rubai mazid ini, rubai mazid ziyadah, rubai mazid ini huruf tambahannya untuk membedakannya hampir sama kan ya Ustadz ya dengan sulasi ya, huruf tambahannya itu. Iya, ada sebagian yang sama. Seperti apa itu Ustadz? Udah agak lupa. Jadi agak rumit gitu ya bentuknya. Begini ya, antara rubai mazid dan sulasi mazid itu ada beberapa wazan yang memang mirip. Mirip tapi jumlah hurufnya saja. Oleh karena itu, ketika kita menentukan suatu kata itu masuk ke wazan mana, pertimbangannya sebetulnya tidak cukup sampai jumlah kata dan pola harokat saja. Tapi apakah antara kata tersebut dengan wazan tersebut itu juga cocok atau sesuai dari sisi pembagian huruf asli dan pembagian huruf tambahannya. Misal seperti tadi ya. Nah, misal seperti dahroja tadi. Dahroja yang benar dia ikut wazan fa'lala. Kan begitu. Fa'lala, rubai, mujarrad. Nah, tetapi ternyata dahroja ini juga mirip polanya dengan af'ala. Bukan polanya saja, jumlah hurufnya juga sama. Iya. Juga mirip dengan wazan af'ala. Nah, pertanyaannya adalah dahroja ini masuk ke mana? Masuk ke fa'lala atau af'ala. Karena secara jumlah huruf dan pola harokat sama. Ya, sama-sama berjumlah 4. Dahroja 4. Fa'lala 4. Af'ala 4. Kemudian pola harokatnya juga sama itu. Huruf pertama fathah, huruf kedua sukun, huruf ketiga fathah, huruf keempat fathah. Fa'lala juga begitu ya. Huruf pertama fathah, huruf kedua sukun, huruf ketiga fathah, huruf keempat fathah. A. Ya, polanya begitu. Nah, sebagaimana yang saya katakan, dalam masalah seperti ini, kita tidak bisa mencukupkan pada 2 langkah saja. 2 tinjauan saja, tinjauan jumlah huruf dan tinjauan pola harokat. Tidak cukup sampai 2 ini saja. Maka kita harus mengambil langkah berikutnya, yaitu mengidentifikasi. Mengidentifikasi mana-mana huruf yang aslinya. Ya. Dahroja itu ternyata kesemuanya huruf asli, sama seperti fa'lala. Sementara af'ala yang asli cuma tes. Afwan ya. Di rumah saya lagi ada pemadaman ini. Suara saya kedengaran enggak? Tes. Dengar Ustaz saya. Oke, di tempat saya ini lagi ada pemadaman. Saya nggak bisa ngelanjutin ini karena wifi-nya mati. Jadi koneksi internetnya jelek ini. Oleh sebab itu pertanyaan tadi antara af'ala dan fa'lala yang sama secara jumlah huruf dan pola harokat itu akan kita lanjutkan di muhadarah mendatang. Ya, saya tidak bisa melanjutkan sekarang karena kebetulan banget ini pemadaman listrik lagi gilir ke sini. Oleh karena itu kita cukupkan dulu pembelajaran untuk kesempatan kali ini ya.
Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.